Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali dengan sahabat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Kita telah sampai pada pembelajaran 3 dan 4. Sahabat belajar, sebelum memulai pembelajaran jangan lupa untuk selalu berdoa. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang bekerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Sahabat belajar, berikut adalah pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Pertama, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dua, hak. Hak adalah segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang dan memang pantas untuk ia terima. Tiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Nah, berdasarkan gambar di atas, bahwa kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Dan apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sahabat belajar, mari kita perhatikan gambar bentuk interaksi berikut ini. Gambar pertama menunjukkan interaksi antar individu, yaitu antara ibu dan anak. Gambar kedua menunjukkan bentuk interaksi individu dengan kelompok, yaitu seorang guru yang sedang berbicara di depan murid-muridnya. Gambar ketiga menunjukkan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Dalam hal ini ditunjukkan oleh dua kesebelasan sepak bola. Sahabat belajar, manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antara individu dan individu dengan kelompok. Itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan bentuk-bentuk lain dari interaksi sosial yang ada di sekitar kita sehari-hari. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Contoh lain interaksi sosial yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, interaksi antar individu, yaitu seorang siswa bertanya kepada guru tentang pelajaran. Kedua, seorang anak menolong temannya yang jatuh. Ketiga, seorang anak menyapa temannya saat bertemu. Kedua, interaksi individu dengan kelompok. Contoh pertama,
Ketua kelompok saat berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kedua, seorang guru les dengan murid-muridnya. Ketiga, seorang pelatih pramuka dengan murid-muridnya. Ketiga, contoh lain dari interaksi kelompok dengan kelompok. Yang pertama, pertandingan voli antar sekolah, pertandingan futsal antar kelas, dan pertandingan cerdas cermat antar sekolah. Sahabat belajar, interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu satu, interaksi yang mengarah ke persatuan, dua, interaksi yang mengarah ke perpecahan. Bagaimanakah bentuk-bentuk interaksi keduanya? Mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Contoh interaksi yang mengarah ke persatuan. 1. Siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. 2. Siswa-siswi melakukan pemilihan ketua kelas. 3. Siswa-siswi membersihkan kelas sesuai jadwal piketnya. 2. Contoh interaksi yang mengarah ke perpecahan. Pertama, tawuran antar pelajar. 2. Saling mengejek sesama teman. 3. Meminta jajan kepada teman secara paksa. Sahabat belajar, masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya antara lain: pertama, membudayakan semangat gotong royong. 2. Membudayakan tolong-menolong sesama warga masyarakat. 3. Membiasakan musyawarah mufakat. 4. Melestarikan dan memelihara budaya daerah. Yang kelima, menjaga kerukunan antar warga negara. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. 2. Membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. 3. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. 4. Menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. 5. Membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Yang keenam, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Misalnya, lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman. Mengapa? Karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Nah, apa yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu? Siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Yang pertama,
Hal yang harus dilakukan warga masyarakat adalah semua warga masyarakat bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan ronda malam. Kegiatan ronda malam dilakukan oleh warga secara bergantian. Jadwal kegiatan ronda malam ditetapkan melalui rapat RT. Kedua, petugas yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggal. Pertama, petugas ronda. Alasannya, bertugas mengantisipasi penanganan masalah yang ditimbulkan karena gangguan keamanan masyarakat, musibah, dan bencana alam. Dua, polisi. Bertugas menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, melakukan pencegahan kejahatan dan melindungi masyarakat. Satpam lingkungan. Bertugas menjaga lingkungan dan bertanggung jawab atas keamanan lingkungan. 4. Babinsa atau anggota TNI bertugas melatih rakyat memberikan penyuluhan di bidang pertahanan dan keamanan dan pengawasan fasilitas dan prasarana pertahanan dan keamanan di pedesaan. 5. Linmas bertugas membantu masyarakat sipil dalam aktivitas kemasyarakatan seperti penanggulangan bencana alam, pemilu, dan hajatan masyarakat. Siti dan teman-teman telah mengerjakan tugas kelompok. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga, karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Maaf adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW? Ternyata kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RW. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Sikap Siti dan teman-temannya seharusnya adalah menjawab dengan ramah dan menunjukkan rumah Pak RW. Apabila orang yang bertanya belum paham, Siti dan teman-temannya dapat mengantarkannya ke rumah Pak RW. Siti dan teman-temannya telah menjawab pertanyaan tersebut. Mereka melanjutkan acara bersepeda keliling kampung. Demikian sahabat belajar pembelajaran kita hari ini. Sebagai generasi bangsa, hendaklah kita sama-sama menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman dengan cara membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan dan menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya, dan mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.